Rianti dan Sandra ketar-ketir. Ya, jadi ada kejadian unik sebelum kita akan bahas keseluruhan episode ke-20 ini. Secara spesifik kita akan bahas Widuri lagi. Ya mungkin teman-teman buat teman-teman yang belum nonton atau kelewat, Mimin ingetin lagi ya, karena ini adegannya bakal nyambung dan bakal bikin geger di episode sore ini dan juga besok. Nah, pada acara donor darah, kalau teman-teman ngeh, Rianti itu mendapatkan pesan dari temennya kalau postingan Aurel tentang Widuri dan juga Aditya itu sudah naik di medsos dan rame banget. Sehingga ini tuh bakal diomongin oleh banyak orang dan juga viral. Nah, hal yang sama pun juga dilihat oleh Sandra. Sehingga Sandra dan juga tentu saja Rianti mengadakan pertemuan untuk membicarakan hal ini. Walaupun ujung-ujungnya lebih banyak jelekin mutiaranya, tapi ini bakal menjadi sebuah sebuah agenda panas yang pada akhirnya bikin Rianti pun juga hidupnya jadi makin gak tenang. Ya tentu aja teman-teman, semua ini berawal ketika postingan tersebut sampai ke tangannya Pak Aditya. Nah, kenapa? Karena postingan Aurel ini viral. Sehingga nyampelah kepada Aditya. Yang bikin Rianti benar-benar panik bukan main kan karena ada foto Widuri. Oke. Nah, kalau sampai foto ini nyampe kepada Aditya, selesai sudah. Maka Rianti bukan cuma diusir tapi terbongkar semua kebusukannya. Nah, hal ini yang paling ditakutin banget sama Rianti. Makanya waktu melihat postingan tersebut, Rianti langsung diem aja dan gak beritahu Aditya. Ya jelas gak akan ngasih tahu. Karena kalau ngasih tahu itu artinya Rianti sama aja dengan bodoh. Nah, yang bikin serunya adalah karena ketika Aurel terus memposting postingan tersebut, ini kan rame nih, banyak diperbincangkan oleh banyak orang, sehingga akhirnya nyampe lah kepada Pak Aditya. Wah, Mimin sampai ngulang-ngulang ya, karena saking terlalu muter-muternya permasalahan ini. Ketika sampai ke Aditya, Aditya bingung, kok Widuri ini diupdate sama Aurel ya? Padahal kan Aurel tuh nggak kenal sama Widuri. Bayangin teman-teman, Aditya tuh udah kayak ngerasa nyesal dan useless aja. Udah bayar Erik buat cari di mana Widuri, cari informasi apapun itu. Tapi faktanya kan gak dapat apa-apa. Justru Erik malah dibayar sama Rianti pakai uang hasil penjualan kalung emas pemberian dari Aditya. Ketika nggak lah ibaratnya, bener-bener udah nggak ngarepin lagi. Yaudahlah sambil nyari Widuri, tapi kayaknya nggak terlalu mau ngarep-ngarep banget. Ternyata datanglah foto tersebut yang muncul di HP-nya Aditya yang melihat postingan tersebut. Apalagi, nah ini bagusnya Aurel. Aurel pun juga bakal bercerita kepada Pak Aditya dan minta bantuan Pak Aditya, papahnya, untuk mencari ibu kandung dari Mutiara, yaitu adalah Widuri. Dan ini bikin Aditya pun juga bener-bener gak menyangka. Bayangin aja, sudah mencari kesana kemari, ternyata anak Widuri itu adalah Mutiara, teman-teman. Nah, ini yang bodoh dari si Rianti. Rianti ini kan udah mulai panik nih, karena Widuri itu adalah ibu dari Mutiara. Yang bikin Rianti paling takut adalah teman-teman, ketika nanti takutnya Aditya ini bakal tahu kalau Mutiara itu adalah anak kandung Widuri dan juga Aditya. Padahal kan kenyataannya itu anak kandung Rianti ya. Cuma kan Rianti belum tahu tuh sampai ke rahasia tersebut. Makanya Rianti bener-bener gimana caranya untuk mengusir Mutiara tuh makin gencar karena tahu Mutiara tinggal di sini, di rumah ini, di rumah Aditya. Maka selama itu pula Rianti hidupnya nggak bakal tenang. Ini sih agak cukup miris sebetulnya ya teman-teman, karena Mutiara tuh nggak pernah punya maksud apa-apa untuk ibaratnya mengganggu keutuhan rumah tangga dari Aditya dan juga Rianti. Toh ya Mutiara tuh pure kok, datang ke Jakarta murni hanya ingin mencari ayah kandungnya, terus nggak lama terdampar lah ibaratnya di rumahnya Aditya dan bekerja aja. Tapi difitnah ini itu selalu apes, kan sedih kita teman-teman lihatnya. Makanya postingan ini bakal benar-benar berarti. Ketika Aditya melihat semuanya, ini bakal mengubah semuanya. Cuman ini yang bikin Mimin takut ya, Mutiara tuh bakal benar-benar ditekan buat diusir. Belum lagi ditekan tuh bukan cuma sama satu orang nih. Bukan cuman oleh Rianti aja, tapi juga oleh Nunu dan juga Sandra. Belum lagi kan Rianti bisa aja bayar orang, Sandra bisa juga bayar orang buat menculik Mutiara kah atau apa, membawa Mutiara dan lain sebagainya macamnya. Yang mana ujung-ujungnya Mutiara lagi yang tersakiti. Ini kan suatu hal yang benar-benar ibaratnya tuh
Kayak nggak ada pernah berhenti. Tapi apresiasi sih sama Aurel. Cuman memang akhirnya agak sedikit ada perubahan lah dari hubungan Aurel itu sendiri dengan Mutiara. Kenapa? Karena ya gara-gara permasalahan Ivan. Di sini Mutiara tuh nggak enak banget sama Mbak Aurel. Karena ngerasa kalau Ivan tuh suka sama Mutiara, tapi Ivan tuh manfaatin Aurel. Nah, nanti Mutiara bakal jelasin kepada Mbak Aurel, Mbak, ini saya nggak tahu apa-apa, saya juga nggak mau dekat sama Ivan. Ivan teman saya cuma nganggap Ivan teman. Mudah-mudahan Mbak pun juga ngerti. Kalau Ivan suka sama saya, tolong jangan sayang saya Mbak, karena saya pun juga nggak bisa ngontrol orang suka sama siapa. Di sini pun juga Aurel pun juga percaya. Nah, bahkan ada momen di mana Aurel tuh mengetes Ivan dan ternyata ya kelihatan banget lah kalau Ivan tuh suka sama Mutiara, yang mana ini bikin Aurel pun juga kecewa. Semoga aja sih nggak ngerusak hubungan Aurel sama Mutiara, karena takutnya yang tadinya Aurel mau cerita apa jadi nggak jadi karena cemburu. Tapi untungnya sih alhamdulillahnya enggak ya, so far sejauh ini Aurel pun juga mau minta bantuan tersebut. Wah, ini bener-bener seru banget karena pada akhirnya ada sesuatu hal yang bisa menarik kembali, karena pembahasan Widuri Mutiara Aditya, Widuri Mutiara Aditya tuh bakal terus ada. Walaupun mungkin secara fisik Widuri tuh udah nggak hadir lagi, tapi tenang, ada banyak clue yang bakal bikin Widuri tuh hidup lagi. Contoh seperti postingan-postingan medsos dari akun official yang memperlihatkan Widuri itu masih ada, bumper di televisi dan lain sebagainya macam. Jadi kayaknya memang karakter Widuri itu bakal dihidupkan kembali, tapi bukan untuk sekarang atau bukan untuk dalam waktu dekat. Mungkin kalaupun muncul bisa jadi ke mimpinya Aditya, ke mimpinya Rianti, ke mimpinya Mutiara. Tujuannya apa? Mungkin ingin mendekatkan Mutiara dengan Aditya, karena kan ketika pada akhirnya detik-detik terakhir Widuri meninggal dunia, pesan satu-satunya kepada Mutiara adalah untuk bertemu dengan ayah kandungnya dan juga ibu kandungnya. Kurang lebih seperti itu. Wah, ini sih bakalan seru banget. Seneng banget, gak kebayang betapa paniknya si pelakor Rianti, yang mana ini sudah pasti bikin hidup Rianti pun juga gak tenang. Tapi balik lagi ya, seperti yang udah menjelaskan di tengah video dan juga awal video, sebenarnya tuh yang Mimin takutin adalah Mutiara yang bakal dibikin gak betah selama tinggal di rumahnya dari Rianti ini. Wah, ini sih yang bener-bener bahaya banget teman-teman. Apalagi kalau sampai terjadi, terus juga Mutiara bener-bener dibikin gak betahnya tuh bener-bener dibikin gak betah. Takutnya ketika Aditya udah mulai sadar, oh Widuri ini adalah ibu dari Mutiara, ketika mau menanyakan semua sama Mutiara, keburu nggak jadi gara-gara Mutiaranya tuh udah diungsiin kemana dan lain sebagainya macam. Tapi semoga aja Kenzo, Aurel bisa benar-benar ngebantu masalah ini. Toh kalaupun pada akhirnya Aditya ini adalah ayah kandung dari Mutiara, Mimin yakin Aurel pun juga pasti seneng, Kenzo pun juga pasti seneng. Tapi tentu aja pertanyaannya, kalau Mutiara anak pertama Aditya dan juga Rianti, lalu siapa Kenzo ini? Ayo deh Rianti, mau sampai kapan sih nyembunyiin semuanya? Karena ujung-ujungnya pasti bakal ketahuan juga. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!